Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu masih terkait dengan cara pembuatan e-modul yang interaktif. Dan pada kesempatan kali ini yang ingin saya share kepada teman-teman semuanya adalah satu, bagaimana kita bisa membuat atau menginsert cover semacam ini, kemudian membentuk sebuah pola hard cover. Kemudian yang kedua adalah kita mengubah language, bahasa yang ada pada setiap tool, sehingga nantinya akan memberi kemudahan kepada user yang akan menggunakan e-modul yang sudah kita buat ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita membuat daftar isi yang tentunya akan memberi kemudahan kepada user itu sendiri. Baik, untuk itu langsung saja kita menuju pada software yang sudah kita buka, yaitu software Flip PDF versi corporate. Jadi perlu diingat bahwa untuk Flip PDF sendiri itu ada dua versi. Yang pertama adalah corporate, kemudian yang kedua adalah profesional, dan kebetulan yang saya pakai, yang saya gunakan ini adalah yang versi corporate karena saya lihat yang versi corporate ini lebih fleksibel, lebih mudah, dan lebih banyak tool yang ada di dalamnya. Teman-teman semuanya, ini adalah sebuah buku yang berjudul Hidup Sehat Tanpa Obat. Jadi berbeda dengan contoh yang sudah saya tampilkan tadi, sengaja biar sekaligus nanti ini akan menjadi sebuah e-modul yang bisa diakses oleh teman-teman semuanya yang ingin membutuhkan beberapa tips terkait dengan healing, pengobatan, sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah melalui beberapa konsep syariah. Bagian pertama yang ingin kita ubah adalah cover yang ada pada bagian buku ini. Kemudian yang kedua adalah kita insert back cover yang bagian belakang. Perlu diingat bahwasanya sebuah buku itu harus jumlah halamannya itu genap. Jangan sampai jumlah halamannya itu ganjil, karena kalau jumlah halamannya itu ganjil, dia tidak akan bisa menutup secara sempurna sebagaimana buku-buku yang ada. Coba kita lihat di bagian akhir. Nah, ini adalah bagian akhir dari buku ini, yang kalau kita lihat total halamannya adalah 325 halaman, sehingga tidak memungkinkan untuk menutup semestinya sebuah buku lah. Nanti sekaligus kita coba untuk menginsert halaman baru yang kemudian nanti kita kasih back covernya. Baik, kita ke bagian depan. Kemudian yang perlu dilakukan adalah klik bagian edit page, bagian ini diklik, baru nanti kita bisa melakukan proses penambahan maupun pengurangan ataupun ngedit. Nah, kita sudah masuk pada area edit. Jadi ini nanti yang akan kita ubah. Caranya adalah dengan menekan halaman yang ingin kita insert atau yang ingin kita ubah. Kemudian teman-teman bisa lihat pada bagian sebelah kanan di situ ada replace page. Jadi kita ingin mengganti page atau halaman, satu halaman saja. Kita klik di sini. Kemudian setelah itu silakan pilih bagian cover maupun back cover yang sudah disiapkan. Ini adalah bagian cover depan yang sudah saya siapkan. Kalau sudah, silakan klik tombol OK. Kita tunggu beberapa saat untuk melakukan perubahan. Baik, ini sudah masuk. Kemudian bagian yang ingin kita tambah lagi yaitu bagian akhir, yang nantinya akan kita kasih back covernya.
Oke, ini ada halaman 325. Kemudian kita coba tambah satu halaman lagi. Nah, untuk menambahnya teman-teman bisa dilihat pada bagian atas, di situ ada tanda plus, silakan diklik satu kali, insert page. Kemudian bisa memilih blank atau beberapa template yang sudah disediakan. Saya pilih yang blank saja. Kemudian setelah itu kembali lagi kita pada posisi replace page. Kemudian kita nanti akan memasukkan back cover yang sudah kita siapkan ini. Kita klik OK. Nah, sekiranya sudah tidak ada lagi yang perlu untuk diubah, teman-teman bisa melakukan save atau save and exit. Jadi kalau save ini ada bagian lain yang ingin kita ubah, tapi kalau save exit itu adalah penyimpanan, kemudian kita akan diarahkan pada previewnya. Taib, ini sudah kelihatan tampilannya. Untuk selanjutnya yang perlu kita ubah adalah language yang ada pada bagian tool ini, supaya lebih mudah nanti pada saat user memakai e-modul yang kita buat. Ini kita rubah menjadi bahasa Indonesia. Ini kan masih dalam posisi bahasa Inggris. Kita coba menjadikannya ke bahasa Indonesia. Caranya adalah silakan dilihat pada bagian sebelah kiri. Di situ ada language. Tekan saja language-nya. Nanti kita akan diarahkan pada area pemilihan language. Nah, di situ kalau kita lihat pada bagian bawah sudah ada di dalamnya yaitu bahasa Indonesia, silakan dicentang. Sementara untuk yang bahasa Inggrisnya silakan dicentang atau dihilangkan. Kemudian untuk yang bahasa Indonesia sendiri ini masih menggunakan terjemah ala Google yang terkadang itu masih cukup membingungkan. Sehingga kalau memang perlu untuk diubah sesuai dengan keinginan kita, silakan diposisikan pada bagian-bagian yang ingin diubah. Misalnya ini sepertinya kemarin kayaknya sudah saya ubah. Mungkin ada beberapa yang ingin kita ubah sendiri, kita edit. Misalnya ini kita edit, kemudian diklik. Setelah itu nanti tinggal disesuaikan di sini, cetak bagian ini. Kemudian kalau masih ada yang ingin diubah lagi, silakan teman-teman lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu pada posisi bagian yang ingin diubah, kemudian ke edit, baru setelah itu silakan diubah. Jika sudah selesai semuanya, silakan diklik pada tombol OK. Kemudian jangan lupa untuk melakukan proses atau penyimpanan atas apa yang sudah kita ubah dengan menekan tombol Apply Change, yaitu penerapan atas perubahan yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita coba lihat pada bagian atas, semuanya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia, yang tentunya ini juga akan memberi kemudahan kepada user nantinya ya. Kemudian bagian lain yang memang perlu untuk kita ubah adalah, yang terpenting adalah kita masukkan daftar isi yang ada di sini. Yang itu bisa, ini sebagian kayaknya sudah saya buat lah. Oh ya, sebagian ini sudah saya buat. Nah, untuk melakukan ini teman-teman bisa mengaktifkan pada tombol table of content. Silakan diklik di situ. Nah, karena ini sudah saya buat, saya mencoba untuk mencari pada bagian akhir, yaitu sudah pada subbab manfaat sholat bagi wanita hamil. Nah, ini otomatis sudah masuk pada bagian yang sudah saya masukkan ke dalam
daftar isi. Coba kita lihat ya. Nah, kita nanti akan memasukkan bagian bab kedua. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah bagian dari table of content. Di situ ada dua bagian, yaitu ada tanda plus, kemudian di sini ada tanda subbab. Artinya pada saat kita ingin membuat sebuah judul, artinya daftar isi itu mengacu pada judul dan ini adalah subjudul. Nah, sekarang saya ingin membuat untuk yang bab kedua. Nah, baru setelah itu teman-teman bisa melakukan proses copy paste. Tinggal diklik, kemudian arahkan pada teks yang akan di copy. Baru setelah itu silakan tekan tombol copy, kemudian posisikan pada bagian sini dengan mengklik 2 kali atau pada bagian bawah ini. Nah, tinggal kita memasukkannya di paste di sini. Ini adalah bab 2. Baru setelah itu kita masukkan manfaat medis dalam syariat zakat. Jadi ini terkait dengan konsep zakat kalau ditinjau dari sisi kesehatan itu semacam apa. Baik, kita copy, baru setelah itu kita masukkan di bagian sini. Dan kalau kita lihat untuk yang bagian bawah page itu pun sudah sesuai dengan halaman yang ada pada bagian lembar tersebut. Jadi yang kita lihat itu bukan dari halaman yang ada di dalam buku, tapi halaman yang ada di dalam buku yang sudah kita masukkan di flip PDF ini. Yaitu di sini adalah halaman 35, sehingga otomatis di sini harus kita masukkan halaman 135 atau 134 karena nantinya akan membuka dua halaman. Namun pada saat kita menggunakan HP itu nanti akan membukanya satu halaman sehingga kita sesuaikan aja 135. Setelah itu kita klik pada tombol bagian sini. Oke, baru setelah itu kita lihat di sini ini sudah muncul. Kemudian kita coba lihat di bagian daftar isi yang ada di sini. Apakah sudah muncul? Ternyata masih belum karena memang perlu di save terlebih dahulu, yaitu dengan menekan tombol apply change. Oke, kemudian kita lihat lagi. Lihat pada bagian bawah. Oke, ini sudah masuk, yaitu manfaat medis. Oke, jadi mudah. Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan ke subbab yang ada pada bagian kedua ini. Misalnya ini nilai pendidikan sosial dan ekonomi dalam zakat. Caranya sama, yaitu dengan menekan tombol T, kemudian kita tekan di sini. Baru setelah itu nanti kita arahkan pada bagian teks yang akan kita copy. Siap, semacam ini. Perlu agak sedikit pelan-pelan. Baru setelah itu kita copy, kemudian kita arahkan pada bagian ini, yaitu add child. Artinya kita jadikan sebagai subbab bagian kedua. Kemudian dari sisi halaman di sini adalah 137. Kalau kita lihat di sini 136, kita ubah 137, atau kalau kita biarkan 137 juga nggak masalah. 136 juga nggak masalah karena nantinya tetap akan menjadi dua halaman. Cuman akan menjadi masalah pada saat kita menggunakan atau membukanya dengan menggunakan HP. Oke, untuk yang selanjutnya adalah ini, misalnya kita coba lagi, kita masukkan. Jadi relatif mudah sekali ya untuk membuat daftar isi, tinggal copy paste aja. Kita copy paste karena halamannya secara otomatis sudah mengarah pada halaman teks yang sudah kita copy. Nah, dalam posisi semacam ini teman-teman ngekliknya itu pada bagian yang ada ikon plus ini. Oke, baru setelah itu kita masukkan. Oke, dan ini juga sudah masuk ya, sudah masuk. Begitu pula dengan halamannya juga sudah masuk. Jika tidak terekod, nah teman-teman bisa melakukan atau mengklik pada bagian ini. Selanjutnya kita kasih untuk halaman atau subbab selanjutnya.
Misalnya di sini adalah zakat melindungi dari penyakit mental. Oke, kita lakukan hal yang sama. Kita klik pada tombol P, kemudian kita posisikan pada teks yang akan kita copy. Sedikit perlu hati-hati ya. Baru setelah itu kita posisikan atau kita klik pada tombol plus, kemudian kita copy paste. Oke, otomatis sudah masuk. Kemudian ini halaman 142. Ya, seperti itu, mudah, dan itu bisa teman-teman lakukan sendiri ya. Jadi sedikit saya percepat. Nah, itu sementara hanya satu bab. Kemudian untuk selanjutnya nanti bisa dilanjutkan pada bab berikutnya. Artinya paling tidak teman-teman sudah bisa mengetahui bagaimana cara membuat table of content atau daftar isi. Kemudian kalau toh memang sudah selesai, jangan lupa untuk ditekan pada ikon apply change. Kemudian kita coba cek. Kita lihat pada bagian bawah, zakat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Oke, ini sudah sama. Nah, sementara mungkin ini yang bisa saya share, saya sampaikan ke teman-teman semuanya biar durasinya nggak terlalu panjang. Dan setelah ini nanti akan saya share bagaimana cara kita untuk menginsert, menambah audio sama video, begitu pula dengan sistem animasi yang ada di dalamnya, sehingga nanti relatif modul yang kita buat agak sedikit menarik. Itu saja dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.